Kebaktian Minggu GKI Marta di Reja. Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kepada jemaat yang hadir di gedung gereja. Selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online. Sebelum kebaktian hari ini, Minggu 30 Mei 2021 pada jam 9 pagi, kita mulai, mari bersama kita memperhatikan warta lisan yang ditayangkan pada TV LED berikut ini. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Selamat beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau kita diberi kesehatan oleh Tuhan sampai hari ini. Terlebih indah lagi saat ini kalau kita boleh dituntun oleh Tuhan sampai di tempat ini untuk bersama-sama beribadah bersama saudara-saudara seiman. Untuk itu mari kita awal ibadah dengan bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak
datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Salam. Silahkan duduk, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Puji Tuhan, hari ini di tengah-tengah sukacita gereja kita dapat beribadah merayakan hari Minggu Trinitas. Hari Minggu Trinitas selalu ditempatkan pada hari Minggu pertama setelah hari Pentakosta. Dan kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama diajak mengikuti ibadah, baik secara onsite datang di kebaktian gedung gereja kita ini, maupun secara online melalui tayangan yang kita ikuti dari rumah masing-masing, dari kota masing-masing. Tema yang indah akan kita pergumulkan bersama dalam kebaktian hari ini, yaitu Roh menjadikan kita anak Allah. Mari kita landaskan ibadah kita pada firman Tuhan. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari membaca bersama-sama dengan saya surat Galatia 3 ayat 26 dan ayat 27. Ayo kita baca bersama-sama begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Kita tanggapi dengan kita ucapkan selamat pagi Bapa. Mari kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Mari kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan kita berdoa bersama-sama. Kami bersukacita dan bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru dunia, kami sedang merayakan dan memperingati hari Minggu Trinitas. Bersyukur kami boleh sungguh mengenal Engkau sebagai Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang padamu di dalam ibadah saat ini bersama dengan jemaat Tuhan yang hadir di dalam gedung gereja-Mu, bersama dengan para sahabat dan keluarga kami yang berada di dalam rumah kami, di kota kami masing-masing, mengikuti ibadah ini secara online. Oh Tuhan, biarlah Engkau hadir dengan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh diperkatakan menjadi berkat bagi hidup kami. Dan kami sekalian merindukan sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini melayankan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan sungguh akan boleh kami taruh di dalam lubuk hati kami. Untuk terus mengingatkan hidup kami. Bahkan untuk kami laksanakan dalam sikap sesehari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut pelayanan firman Tuhan saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, pembacaan Alkitab dipilihkan dari surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan diberitakan begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudaraku terkasih,
Tema dalam ibadah hari Minggu Trinitas saat ini sangat menarik. Roh menjadikan kita anak Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, lewat bacaan firman hari ini, saudara dan saya diingatkan melalui karya Roh Kudus, kita boleh memanggil Allah kita itu sebagai Aba, sebagai Bapa. Nah, kalau kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa, sebagai Aba, saya jadi ingat sebuah lagu zaman dulu, menceritakan Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Ya, kita belajar mengenal lagu ini lebih dahulu ya di awal khotbah ini. Ayo kita nyanyikan. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Mari bersama-sama kita nyanyi. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku.
Yesus ku cinta Kau. Amin. Indah sekali pada hari Minggu Trinitas ini kita diajak dengan pikiran kita belajar menjangkau, mengenal siapakah Allah yang hadir sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak saudaraku terkasih, indah sekali kalau dalam ibadah hari Minggu Trinitas ini, saudara dan saya boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa. Berarti aku sebagai anak. Nah, kalau bicara soal hubungan seperti ini, saya ingat satu kali diajak pergi oleh seorang yang asalnya dari Padang, ya. Nah, orang Padang ini kepingin mengajak makan, tentu di rumah makan Padang. Senang sekali diajak milih lokasinya itu rumah makan family masakan Padang. Ya. Nah, saya pikir kalau masuk rumah makan family yang artinya keluarga, ya mestinya nggak usah bayar gitu ya. Ternyata bayar ya. Saya nanya, loh kok bayar? Katanya ini rumah makan family. Teman saya jawab lagi, itu baru family. Masuk rumah makan bundo, kanduang saja juga bayar katanya ya. Masuk rumah makan ibu kandung pun tetap bayar katanya. Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik status hubungan dalam keluarga. Mau mengajak saudara dan saya melihat seperti apa ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup orang-orang percaya, kita punya status yang menarik sekali. Yaitu saudara dan saya memiliki status sebagai anak-anak Bapa. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita ucapkan firman Tuhan sama-sama begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ayat ini akan kita teliti satu persatu. Apa maksudnya? Kalau Alkitab mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ibu bapak saudaraku, pertanyaan saya, benarkah semua orang Kristen itu adalah anak Allah? Pertanyaan saya yang kedua, benarkah menjadi anak Allah itu perkara yang mudah? Karena semua orang Kristen pasti dipimpin Roh Allah atau dipimpin Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang Kristen? Coba kita teliti dengan mendalam. Apa maksudnya kalau firman Tuhan katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah? Hari ini kita perlu sungguh-sungguh mengerti, terlebih dahulu cari tahu apa maksudnya dipimpin Roh Allah. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, dari mimbar gereja ini saya mau mengatakan, kita tidak akan dapat dipimpin oleh Roh Allah jika kita ini tidak mau dipaksa, tidak mau didorong oleh Roh Allah untuk mengubah pikiran kita dari pikiran yang selama ini masih memikirkan duniawi menjadi
memiliki pikiran seperti yang Kristus miliki. Coba kita tanya, seberapa besar hatiku terbuka untuk dipimpin oleh Roh Allah? Ketika firman Tuhan katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan, ketika Tuhan telah mengaruniakan hati nurani kepada setiap orang sebagai pusat untuk menimbang apa yang baik dan yang buruk, sebagai pusat pertimbangan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Tuhan mengaruniakan hati nurani kepada setiap orang. Tapi dari mimbar gereja ini saya juga mau katakan, tahukah kita, sejak manusia jatuh dalam dosa, hati nurani manusia itu ikut menjadi tercemar. Jadi hati nurani ini pun punya kecenderungan untuk berbuat dosa, bukan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, itu sebabnya Rasul Paulus katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki Roh Kudus yang boleh berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus yang selalu aktif untuk mengingatkan, bahkan menegur saat kita melakukan dosa-dosa kesalahan, bukan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sekarang kita tahu pengambilan keputusan di setiap tindakan dalam perbuatan sesungguhnya tetap ada di genggaman tangan kita ini. Apakah aku lebih mentaati suara Roh Kudus, suara Tuhan Bapakku, atau aku lebih menuruti keinginan hidup yang diiming-imingi untuk berbuat dosa? Keputusan ada pada pilihan kita. Jadi hari ini kita boleh diingatkan, Alkitab menegaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin Roh Allah akan disebut anak Allah. Apakah itu aku? Coba kita cek. Atau justru kebalikannya, orang Kristen yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah tidak layak disebut anak Allah. Jadi yang dapat menilai apakah kita ini layak disebut anak Allah atau bukan, itu adalah diri kita sendiri. Dengan cara kita mengoreksi diri. Apakah selama aku hidup sampai hari Minggu ini, hidupku itu sesungguhnya taat dan sungguh-sungguh mau sepenuhnya ada dalam pimpinan Roh Kudus atau tidak? Indah sekali ayat 14 memberikan pengajaran iman buat saudara dan saya seperti itu. Sekarang kita tanya, Pak Pendeta, apa artinya ayat yang ke-15? Kalau firman Tuhan katakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku terkasih, indah sekali bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk tidak memiliki roh perbudakan, diperbudak oleh dosa, tetapi justru melalui Roh Kudus kita boleh memiliki status sebagai anak Allah. Artinya kalau aku ini anak Allah, Allah itu Bapakku. Hubungan yang sangat akrab dengan Allah. Seperti hubungan dengan ayah kita masing-masing. Istilah Aba berasal dari bahasa Aram
mau menunjukkan itu sebutan yang sangat mesra, sebutan yang sangat akrab dari seorang anak memanggil ayah mereka sendiri. Mungkin kita selama ini mendengar sebutan ada anak yang kalau panggil papahnya itu papi atau papa, atau memanggil ayah itu dedi, atau memanggil ayah itu bapak, atau ada yang memanggil ayah itu sebagai babe. Sebutan yang indah menandai betapa akrabnya hubungan ini. Ibu bapak, saudaraku, hari ini kita menerima sebuah pengajaran iman bahwa Allah yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah Allah yang imanen, Allah yang sangat akrab, bukan Allah yang transenden, Allah yang jauh di sana, untuk datang pun kita sulit. Allah yang diperkenalkan di Alkitab adalah Allah hadir sebagai Bapakku dan aku ini adalah anaknya. Ibu bapak, saudaraku, kalau kita saat ini sedang bicara tentang tokoh bapak, coba kita mengenang kembali tentang ayah kita masing-masing. Saya mendapatkan sebuah gambar. Love your father. Cintailah papahmu. Kenapa? Dia sudah mengorbankan banyak hal dalam hidupnya hanya untuk melihatmu bisa ada senyuman di wajahmu. Ya, itulah ayah. Mungkin kasihnya ayah tidak tampak seperti kasihnya ibu, tapi pengorbanan ayah itu luar biasa. Hanya kepingin melihat anaknya itu ada senyum di wajahnya. Kasih yang luar biasa, bukan? Nah, kalau kita melihat hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan anak dengan bapaknya, betapa harusnya sangat dekat. Betapa mestinya sangat akrab itu kita miliki. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Coba kita buktikan pada ayat 16. Saya bacakan Roma 8 ayat 16 ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada status yang resmi, sah di dalam Roh Kudus. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Status anak Allah ini membuat hubungan kita dengan Bapa bukan hubungan yang basa-basi seperti budak dengan tuannya, tidak. Hubungan kita ini sungguh-sungguh akrab sampai kita boleh berdoa tanpa syarat-syarat apapun. Dan kalau mau doa boleh dilakukan kapanpun, karena doa adalah komunikasi sebagai anak terhadap bapaknya. Sekaligus, kalau aku menyandang status anak Allah, berarti hari ini kita diajak memikirkan bagaimana hidupku tidak akan melakukan perbuatan yang mempermalukan Bapakku yang di sorga. Bagaimana hidupku tidak menyusahkan hati Bapakku yang di sorga. Justru aku kepengen hidupku ini bisa membanggakan Bapakku yang di sorga. Itu luar biasa. Jadi kalau kepada kita ditanya apa arti status anak Bapa itu dalam hidupku, maka ayat 17 memberitahu jawabnya. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 17 begini ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ibu bapak saudaraku, indah sekali kalau kita adalah anak Bapa di sorga. Maka kerajaan sorga itu akan menjadi warisan buat kita orang percaya. Aku adalah ahli warisnya. Sukacita sorga itu disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa. Ada janji-janji Allah yang luar biasa bahwa kita akan menerima bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Indah sekali. Anak Bapa tidak pernah takut tentang apa yang terjadi dalam hidupnya nanti. Kalaupun kematian datang, aku sudah memiliki warisan untuk boleh disambut sebagai anak Bapa di sorga. Indah sekali bukan? Tetapi status ini sekaligus mau mengajak saudara dan saya memikirkan apa yang ditulis pada bagian ayat 17 bagian B. Coba kita perhatikan Roma 8 ayat 17 bagian B. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ibu bapak saudaraku terkasih, hari ini kita mau diajak memahami teologia ketabahan. Bukan sekedar teologia sukses. Sering kita mendengar kata-kata kalau jadi anak Tuhan hidupnya bakal enak dan kepenak. Tapi firman Tuhan katakan menjadi anak Tuhan justru enaknya adalah ketika aku diizinkan boleh ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena justru di balik penderitaan ini aku akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Jadi yang membuat kita ini kuat untuk menghadapi hidup ketika aku memahami statusku sebagai anak Allah adalah bagaimana Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu hari ini ibu bapak saudara-saudari yang sedang ikut kebaktian onsite di gedung gereja maupun yang ikut kebaktian dari rumah secara online sedang menghadapi penderitaan macam apa. Saya tidak tahu. Tapi Bapa di sorga tahu banget apa yang sedang kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup tangguh dan siap untuk mengalami penderitaan itu bersama dengan Kristus? Tetap setiakah aku? Tetap tabahkah imanku? Atau imanku mulai goyang dan goncang? Coba kita periksa diri kita. Ketahuilah, bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus, tetap tangguh dan kuat menghadapi penderitaan bersama dengan Kristus, hidupnya justru akan dipermuliakan. Sungguh hidupnya akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya mau mengatakan pada saudara, bagaimana Allah itu Bapa yang kekal. Apakah aku akan siap jadi anak Bapa selamanya? Dalam suka maupun dalam duka, waktu sehat maupun waktu sakit, aku tetap jadi anakmu Tuhan. Karena aku percaya Bapa yang kekal tidak akan mengecewakan hidupku. Dan saya teringat ketika sebuah gambar dikirimkan ke saya. Ada gambar yang indah.
Dia katakan, gue gak malu karena orang tua gue itu orang susah. Keren. Aku gak pernah malu karena orang tuaku orang susah. Tidak semua orang tua kita adalah orang tua yang sukses. Itu gak masalah. Lalu apa yang bikin kamu malu, nak? Orang ini jawab, gue malu kalau udah besar masih nyusahin orang tua. Menarik. Aku justru malu kalau sudah gede tapi tetap nyusahin orang tuaku. Pertanyaannya, sekian lama kita jadi orang Kristen, sampai sedewasa ini hidup iman percayaku, apakah kita masih nyusahin hati Tuhan? Di manakah kedewasaan iman yang kita miliki? Dan saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian yang menarik tentang bagaimana seorang ayah yang hebat punya 2 anak masih kecil-kecil. Anaknya ini senangnya berantem, berkelahi terus dari kecil. Sang ayah berpikir, bagaimana caranya anakku bisa rukun dan bisa saling menyayangi. Apa pengorbanan sang ayah? Pengorbanannya keren. Dia copot kaosnya yang gede itu. Lalu apa yang dia lakukan ketika dia sudah copot lepas kaosnya yang besar? Demi anak-anaknya rukun, ini yang dilakukan sang papa. Lihatlah. Kaosnya sang papa dipakaikan untuk 2 anaknya. Biar anaknya saling pelukan. Gak lagi berantem. Indah sekali. Bagus banget deh. Kasih cinta ayah yang mau merukunkan anak-anaknya. Coba hari ini kita periksa sekali lagi. Apakah hubunganku dengan kakak beradik masih rukun dan baik-baik saja? Dengan statusku sebagai anak Allah, coba kita periksa. Baikkah hubungan kasih dalam keluargaku? Atau kami sedang berjauh-jauhan? Kami sudah lama tidak lagi saling bicara. Kami sedang saling membenci dan menyakiti. Allah mau berjuang sungguh-sungguh menguji iman kita, ketabahan iman kita dengan kesiapan menderita demi kehangatan kasih dalam keluarga kita. Maukah saudara? Kita setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Hari ini firman Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Peristiwa Minggu Trinitas, Roh Kudus menjadikan hidup kita sebagai anak Allah. Pegang status ini, bukan hanya waktu hidup kita enak dan kepenak, tapi kita berani mengatakan, aku mau mencintai Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Meskipun badai datang silih berganti, aku tetap cinta Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau ini tekad hati kita, ayo kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu saudaraku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah saudaraku. Badai kehidupan seperti apa yang sedang kau alami? Ceritakan pada Tuhan dalam doamu. Masalah-masalah hidup apa yang sedang datang silih berganti, ceritakan pada Tuhan dalam doamu. Seperti seorang anak bercerita kepada bapaknya. Itulah isi doa kita hari ini. Apa yang ingin kau sampaikan kepada Bapa kita di sorga? Saudaraku, benarkah kehidupan kita sudah mempraktekkan status sebagai anak Allah? Apa yang terjadi dalam rumah tangga dan keluargamu akhir-akhir ini? Kasih seperti apa yang telah memperdamaikan hidup rumah tanggamu? Jangan biarkan pertengkaran-pertengkaran merusak hidup keluargamu. Mintalah ampun kalau hidupmu selama ini belum melaksanakan hidup sebagai anak Allah yang benar. Ketika engkau lebih meminta untuk dimengerti daripada mau mengerti. Saudaraku, Tuhan mau hidupmu berubah. Sungguh Tuhan mau hidup kita berubah. Kalau kita katakan aku siap, mari kita nyanyikan lagu ini bagian refren. Taruh tanganmu di dadamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sedang terbaring sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kami teringat mendoakan sahabat kami, Penatua Subiantoro, yang masih dalam perawatan di rumah sakit Margono. Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu di dalam kelemahan tubuhnya dikuatkan Tuhan selalu. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap obat-obat yang diberikan dalam terapi penyembuhannya. Tuhan tolong
Tuhan hadir melalui keluarga yang merawat dan menjagainya. Kami dukung dalam doa secara khusus Tuhan, untuk teman-teman kami yang sedang merayakan ulang tahun. Tuhan berkati dalam pertumbuhan usianya. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami yang dalam pergumulan hidup, di tempat pekerjaannya, di tempat studinya, di tempat pergaulannya, bahkan di dalam pergumulan tentang jodoh yang terus sedang dibawa di dalam doa. Engkau hadir buat anak-anak-Mu satu persatu. Kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan, untuk kehidupan anak-anak kami yang sedang terus menuntut ilmu secara online. Diberkatilah sekolah maupun kuliah anak-anak-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu di dalam menyelesaikan studinya dengan baik. Khususnya bagi para mahasiswa tingkat akhir, Tuhan berkati pergumulan mereka satu persatu. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami dukung dalam doa perjuangan pemerintah negeri bangsa kami untuk menghadirkan vaksin untuk melawan masa pandemi COVID-19 ini. Diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk perjuangan pemerintah negeri bangsa kami melawan terorisme dan radikalisme. Tuhan memberkati, khususnya juga di dalam memberantas korupsi. Mari Tuhan Kau hadir di tengah negeri bangsa ini. Bapa di sorga, sekarang kami mau serahkan untuk kehidupan gereja Tuhan, GKI Marta Direja ini makin diberkati Tuhan dalam segala-galanya. Kami sangat senang menyambut para sahabat kami, para lansia yang ikut kebaktian hari ini. Tuhan menambahkan berkat kesehatan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang keluarga kami pasrahkan kepadamu. Baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Lindungi keluarga kami memasuki kehidupan yang indah bersama denganmu. Rangkaian doa permohonan ini kami satu padukan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, gereja kita hari ini mendapatkan kunjungan pelayanan virtual paduan suara Efrata dari GKI Emmaus Surabaya. Inilah persembahan pujian yang sangat memberkati gereja kita. Sekaligus kita ikut berbela rasa dalam duka cita ketika pendiri paduan suara ini, bahkan pelatih paduan suara ini, Bapak Nakim Wi, kemarin dipanggil pulang oleh Tuhan. Kiranya paduan suara ini tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bye.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, Tuhan berkati terus dengan berkat kesehatan yang baik. Tuhan pimpin hari-hari yang indah mengiring Tuhan. Selanjutnya, inilah SMK Mardikenya mau menunjukkan kepada kita apa yang bisa dilakukan sekolah ini. Mardikenya, sekolah kejuruan, menyiapkan putra-putri bangsa yang berprestasi, mengemban visi ilahi bagi bumi pertiwi, wujudkan generasi yang bermutu tinggi, unggul dalam ilmu, siap bersaing, unggul perilaku, sopan santunnya, unggul dalam karya, terampil bekerja. God bless you SMK Mardikenya, SMK Mardikenya, sekolah kejuruan, menyiapkan putra-putri bangsa yang berprestasi, mengemban visi ilahi bagi bumi pertiwi, wujudkan generasi yang bermutu tinggi, unggul dalam ilmu, siap bersaing, unggul perilaku, sopan santunnya, unggul dalam karya, terampil bekerja. God bless you SMK Mardikenya. SMK Mardikenya, sekolah kejuruan, menyiapkan putra-putri bangsa yang berprestasi, mengemban visi ilahi bagi bumi pertiwi, wujudkan generasi yang bermutu tinggi, unggul dalam ilmu, siap bersaing, unggul perilaku, sopan santunnya, unggul dalam karya, terampil bekerja. God bless you SMK Menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, selamat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Damai Tuhan besertamu. Sudah menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku